Salam, haleluya, 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 haleluya. Pada kali ini saya mau memperkenalkan nama Tuhan yang kita sembah, yaitu nama Yesus. Ternyata di dalam Alkitab ada tertulis dalam pasal ini bahwa pada saat mereka mau melepaskan Yesus dari penjara, sebelum mereka menyerahkan kepada imam-imam untuk mau menyalibkan Yesus, ternyata dari Pilatus mengeluarkan bahwa yang dipenjarakan di dalamnya itu ada dua orang, yaitu Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Nah, kita melihat teks ini atau ayat ini bahwa Yesus Barabas dan Yesus Kristus itu, nama Yesus itu sebenarnya ada dua, yaitu Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Selama ini kita selalu seringkali dan menyebutkan nama Yesus pada saat kita berdoa, bergumul, pada saat kita menyembah, pada saat kita berkhotbah, sekalipun kita dalam tantangan atau guncangan atau dalam cobaan, kita selalu menyebut nama Yesus. Jadi kita sering melupakan nama yang sesungguhnya, yaitu nama Kristus. Karena nama yang dimiliki oleh Yesus yang disebut Kristus mengikuti kehendaknya Tuhan. Sedangkan Yesus yang disebut Barabas itu adalah penyamun sesuai ayat yang di atas ini. Yesus yang disebut Barabas ini adalah penyamun. Penyamun dalam kamus bahasa Indonesia disebut perampok atau perampas atau penganiaya. Dia adalah penyamun yang selalu merampok atau menganiaya jalan menuju kepada kebenaran. Jadi pada saat kita berdoa atau berkhotbah atau mengharapkan sesuatu kepada Yesus, kita harus benar-benar menyatu dengan nama Yesus Kristus yang sebenarnya. Jangan sampai kita menyebut nama Yesus, ternyata sesembahannya salah atau sesembahannya menuju kepada Barabas. Itu nanti akan kerugiannya luar biasa. Iman kita pun bisa jadi korban demi karena kita salah sesembahannya. Jadi saya harap untuk kita semua, kita harus ingat bahwa setiap kali kita menyebut nama Yesus, kita harus sebut dengan nama lengkapnya, yaitu Yesus yang disebut Kristus. Karena Yesus yang disebut Kristus adalah utusan atau diutus oleh Allah demi untuk kita. Sedangkan nama yang disebut Barabas itu adalah perampok atau penganiaya. Jadi kita harus bedakan antara Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Jadi kita bisa tahu orang yang pengikut daripada Yesus Barabas itu, mereka memang menyebut nama Yesus, tetapi mereka dengan tidak kesungguhan masuk ke dalam nama Yesus Kristus yang sesungguhnya. Mereka hanya mengenali nama Yesus, namun sesembahan mereka menuju kepada Barabas. Karena ciri-ciri yang disebut Barabas itu adalah dia hanya perampok, penganiaya atau merampas hak-hak daripada orang benar yang pengikut Kristus. Jadi kita mesti harus mengenali nama yang sesungguhnya, yaitu nama Yesus Kristus. Karena kebanyakan iman korban
karena salah mengimani kepada Yesus yang disebut Barabas. Itu banyak orang Kristen itu korban di situ. Jadi saya mengingatkan untuk kita semua, kita selalu mengarahkan pengharapan kita itu kepada Yesus yang disebut Kristus, sesuai firman. Karena pada saat Paulus ini setelah dia mengenali nama Yesus yang disebut Kristus ini, seringkali dia menyebut nama itu, nama Kristus Yesus. Hanya Paulus yang mengakui bahwa Kristus Yesus itu sebenarnya diutus oleh Allah, bukan Yesus yang disebut Barabas. Jadi Paulus itu memuji dan mengharapkan itu kepada nama yang disebut Kristus. Sehingga Paulus itu membentuk sebuah perkumpulan yang pertama dari Antioquia yang disebut dengan Kristen, karena mereka adalah pengikut daripada Kristus yang asli. Salam, haleluya.